Hai, 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 selamat sore teman-teman seller. Kalau kemarin ketemunya sama Kak Ando, kali ini aku yang take over dulu ya. Sore teman-teman seller semua. Oke, yang udah ada boleh dong langsung kasih signalnya nih. Siapa sih yang udah hadir nih? Aku lihat keywordsnya udah ada. Boleh dong langsung aja nih komen hadir dan asalnya dari mana nih? Sore pasti happy. Selamat sore, teman-teman. Oke, teman-teman boleh dong langsung aja nih di info-info ke teman-teman seller lainnya untuk langsung join di bakat pada sore hari ini. Karena akan ada bahasan yang sangat menarik loh sore hari ini. Pada tahu nggak sih bakal ngebahas apa di sore hari ini. Jadi boleh banget untuk langsung share ke teman-teman sellernya ya. Wah, udah ada yang hadir nih. Ada Bang Fai. Selamat sore Bang Fai. Wah, aku lihat udah ada 5 loh viewers ya. Ada siapa aja nih? Boleh dong langsung dicek-cek aja. Boleh dengan komen hadir dan asalnya dari mana. Wah, 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 wah. Oke, sore-sore hari ini lagi pada ngapain aja sih teman-teman seller? Lagi sibuk apa sih? Boleh dong teman-teman yang udah datangnya, aku lihat ada 6 orang, bisa langsung tag-tagin teman-teman seller yang lainnya. Biar kita tahu nih siapa yang mau tahu atau kupas tuntas tentang SIS. SIS itu apa sih, Kak? Ada penasaran nggak sih SIS itu apa? Boleh dong langsung aja ya teman-teman, di tag-tagin teman-temannya yang lain untuk join bakat pada sore hari ini. Oke, sore-sore ketemu lagi dengan Vira dari tim TikTok Food, asalnya dari Jakarta. Kalau teman-teman seller yang lainnya, dari mana nih asalnya? Oke, aku mau baca-baca komen dulu. Ada Kak Popo Yoyo. Wah, akhirnya aku ketemu Kak Popo Yoyo lagi nih. Kak Popo Yoyo, gimana kabarnya? Ada Kak Putri juga dari Malang. Wah, dari Malang ya, Kak ya. Boleh dong untuk Kak Popo Yoyo dan Kak Putri langsung aja tag-tagin teman-temannya untuk ikutan bakat pada sore hari ini. Pada tahu nggak sih Kak Popo Yoyo dan Kak Putri kita tuh bakal ngebahas apa sih? Nah, Kak Irti, aku udah lihat nih dari kemarin ada Kak Irti. Kalau Kak Irti dari mana nih asalnya? Oke, kita coba tag-tagin teman-teman seller yang lainnya dulu ya. Ada, wah aku juga lagi sering lihat Kak Aditya Sukma nih dari Tangerang. Tangerang daerah mananya nih? Ada nggak sih yang sama-sama dari Malang atau dari Tangerang? Kalau aku dari Jakarta. Ada Kak Ansori juga. Aku kemarin lihat Kak Ansori ada di acara pedas atau perbincangan pedas. Aduh, dari tadi ini Kak Irti sama dong. Aku juga. Kita sama-sama dari tadi. Jangan lupa teman-teman yang udah aku lihat ada 10 orang, tag-tagin teman-teman seller yang lainnya untuk langsung join bakat, karena pembahasan hari ini nggak kalah serunya ngebahas tentang apa, hayo. Ada Bang Obet juga dari Priok. Aduh, aku kayaknya kalau mau panggil kakak yang ini harus pakai jargonnya dulu nih. Atau keywordsnya, yaitu Hilil. Hilil, Kak Dena, gimana kabarnya? Kak Dena ini seingat aku dari Bekasi, yang dari Bekasi boleh dong suaranya nih mana? Wah, betul banget Kak Adit, kita akan ngebahas tentang SIS. Boleh dong di-tag-tagin teman-teman seller yang lain, diajakin teman-temannya yang lain, biar kita bisa langsung kupas tuntas tentang SIS pada sore hari ini. Oke, aku lihat terpantau sudah 14.000 orang yang ada di sini, luar biasa ya, banyak banget GBK sampai nggak penuh, sampai penuh, maksudnya seperti itu.
Boleh dong, langsung aja nih teman-teman, di tag-tagin teman-teman seller yang lainnya nih. Tadi ada Bang Obed dari Priuk, Kak Irti, wah sama-sama Tangerang ya berarti. Kayak Kak Aditya, ada juga siapa nih? Udah ada 16 orang terpantau. Boleh dong langsung aja dicek-cek, langsung aja di komen-komen di kolom komentarnya nih. Karena sore hari ini kita akan ngebahas job experience score dan kita akan kupas tuntas nih. Tanpa berlama-lama kayaknya aku mau langsung panggilin bintang tamu kita pada sore hari ini aja nih. Oh oke, suaraku rada kresek-kresek ya Kak? Kalau sekarang udah belum ya? Udah lebih jelas belum? Oke. Ada Kak Zuana dari Tangerang. Wah, banyak ya basis Tangerang nih pada sore hari ini. Mungkin langsung aku panggilin aja nih. Ada Kak Andika dan Kak Melani. Silahkan Kak Andika, Kak Melani. Halo, Kakak Vira. Halo, halo. Wah, udah ditemenin sama gestar yang ganteng dan gak kalah cantiknya nih. Aduh, temanya hari ini lagi apa sih Kak Melani nih kalau aku lihat-lihat warna pink-pink. Apa ya, Saf? Cewek kue kali ya? Oh, lagi jadi cewek kue ya. Berarti kalau Kak Andika sama aku lagi jadi tim Mamba ya. Itu item-item ya, Kak. Iya, betul, Kak. Kak Andika, Kak Melani, apa kabar nih? Asalnya dari mana sih? Apa dulu kali ya? Halo, seller-seller. Halo, teman-teman semua. Aku panggil teman-teman kali ya, biar nggak pada takut. Aku Boleh. dari Jakarta. Mungkin dari teman-teman ada yang dari Jakarta juga nggak nih? Saling komentar juga ya, kalau ada. Boleh. Teman-teman Oke, udah, Kak. dari Lanjutin Jakarta Melani bisa kali ya. dong langsung nih di komen-komen siapa aja sih yang ada dari Jakarta nih. Boleh Kak Melani, silahkan. Oke. Thank you, Saf. Thank you, Andika. Perkenalkan, nama aku Melani. Aku di sini sebagai account eksekutif TikTok Shop ID. Gitu. Biasanya aku mungkin dari teman-teman seller di sini udah ada yang kenal aku, udah pernah aku reach out. Kalau yang belum, salam kenal semuanya. Gitu. Kalau asal aku dari sini aja sih. Gitu. Aduh, sama ya. Berarti tadi kayak Kak Irti dari sini aja ya. Oke deh, kita bakal ngebahas apa sih Kak hari ini? Mungkin boleh nih dari Kak Andika nih. Kita bakal ngebahas apa sih Kak pada sore hari ini? Oke, buat hari ini mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya. Jadi hari ini kita akan membahas FIS atau Shop Experience Score. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih tentang FIS itu apa, boleh banget. Nah, nanti dari aku sama Melani akan sharing-sharing sedikit. Gitu, Kak Safira. Itu teman-teman kita bakal ngebahas SIS ya pada sore hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama aku langsung kasih aja nih waktunya untuk Kak Andika dan Kak Melani. Silahkan Kak Andika dan Kak Melani. Oke, thank you Kak Safira. Oke, selamat sore semuanya teman-teman seller. Untuk sore hari ini kita akan membahas atau review sedikit terkait SIS atau Shop Experience Score. Boleh selanjutnya. Nah, ini akan ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama ada pengenalan singkat terkait SIS, kemudian tujuan dan dampak SIS, kemudian ada indikator atau matriks-matriks SIS sendiri itu apa, kemudian ada perbedaan SIS dengan pelanggaran, dan yang terakhir ada tips untuk mengajukan banding, terutama terkait kasus SIS sendiri. Gitu. Oke, next. Nah, SIS itu apa sih? Mungkin dari teman-teman seller semua udah ada yang familiar ya sama SIS sendiri, terutama yang sering atau rajin itu ngecek seller center gitu. Karena tampilan di seller center seperti ini, seperti yang di sebelah kiri gitu. Nah, SIS itu sebenarnya nilai atau skor peringkat yang diberikan oleh TikTok Shop kepada tokonya teman-teman seller semua jika dibandingkan dalam satu kategori yang sama itu untuk
membantu para seller untuk lebih memahami kinerja operasional tokonya gitu. Satu kategori yang sama di sini maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya tokonya teman-teman seller itu kategori utamanya fashion, jadi akan sistem kita compare dengan sesama toko yang kategori utamanya itu fashion juga. Gitu. Jadi jangan takut misalnya kategori utama fashion itu akan kita compare dengan toko yang kategori utamanya FMCG, itu enggak ya, gitu. Jadi adil. Nah, kemudian untuk SES sendiri sebenarnya itu di seller center berkisar nilainya 0 sampai dengan 10. Dan itu dihitung berdasarkan kinerja rata-rata toko selama 90 hari terakhir atau 3 bulan terakhir. Gitu. Oke, boleh lanjut. SES sebagai peringkat tokoh. Jadi kalau di seller center kan itu berupa skor ya, 0 sampai 10 tadi gitu. Nah, sebenarnya peringkat tokoh ini merupakan refleksi dari SES di seller center tadi menjadi star rate atau peringkat bintang yang ditampilkan di aplikasi TikTok Shop teman-teman semua gitu. Nah, ini ada yang sebelah kanan, yang 3 checklist itu sebenarnya syaratnya. Jadi star rate akan atau SES akan muncul ketika di tokonya teman-teman seller itu pesanan di 90 hari terakhir atau 3 bulan terakhir itu telah mencapai lebih dari atau sama dengan 30 orderan gitu. Jadi kalau belum mencapai 30 pesanan atau orderan di 3 bulan terakhir itu mohon maaf untuk SES-nya belum muncul di seller centernya dan juga belum ada star rating di aplikasinya. Nah, yang kedua ini gimana sih 0 pesanan ditandai dengan peninjauan resiko. Nah, ini apa ya? Kondisi tertentu ya. Jadi kalau misalnya tokonya teman-teman SES-nya udah muncul di seller center, kemudian star rate-nya juga udah ada, tapi ada nih satu pesanan terbaru, sistem kita mendetek kalau itu pesanannya non formal ya, maksudnya ada beberapa yang perlu kita tinjau kembali, misalnya untuk alamat warehouse sama untuk pembeliannya itu satu alamat yang sama gitu. Jadi kita mesti sistem kita atau tim logistik kita akan mendeteksi kembali atau mereview kembali sih, seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk rating minimum itu 7 untuk SES. Ini benar sekali, jadi kalau misalnya SES udah muncul sampai dengan 7, nah baru itu bisa ditransformasikan ke bahasa pemrogramansi ke dalam bentuk star rate gitu. Ini contohnya bisa dilihat seperti toko demo official store bintangnya ini 3,5. Nah, yang akan kita tampilkan, sistem kita tampilkan itu juga minimal bintangnya 3,5 sampai dengan 5 gitu. Belum ada yang di bawah itu gitu. Oke, mungkin boleh lanjut. Nah, ini tampilan SES di seller center-nya gitu. Jadi kalau teman-teman seller semua udah rajin buka seller center, cuman bagi yang belum ya, bagi yang belum tahu mungkin SES itu di mana sih bisa buka seller center, kemudian pastikan dulu sudah login akun tokonya ya, gitu. Karena kalau belum login itu nggak akan muncul fiturnya. Kemudian pilih bagian paling bawah itu shop health atau kesehatan toko. Kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, nanti ada 2 pilihan lagi, itu kesehatan toko sama shop experience score. Nah, teman-teman seller bisa langsung pilih yang shop experience score ini. Kalau sudah memenuhi persyaratan yang tadi, 30 pesanan di 3 bulan terakhir, nah itu akan muncul nih SES tokonya teman-teman berapa gitu ya. Nah, kalau ini sudah mencapai angka 7, barulah sistem kita akan mentransformasikan atau merefleksikan ke star rate di aplikasi tokonya tadi gitu. Nah, ini yang paling bawah apa sih? Matrix detail. Ini singkat aja ya. Jadi SES itu sebenarnya gabungan atau kumpulan dari nilai-nilai ini gitu. Nah, di sini juga ada benchmarknya, misalnya kurang dari 2%, kurang dari 1%, itu benchmark atau standar yang telah ditetapkan oleh TikTok Shop terhadap matriks terkait gitu. Jadi kalau misalnya nanti
Ada yang dirasa lebih dari standar TikTok Shop, itu teman-teman seller bisa langsung atur strategi untuk membenahinya. Kemudian selanjutnya ada yang via aplikasi atau mobile. Tentunya kalau teman-teman udah mendownload aplikasi Seller Center TikTok Shop-nya. Ini ada Shop Help. Nah, kira-kira seperti ini sih untuk tampilannya. Boleh lanjut? Oke, ini yang tadi sih ya. Maaf aku jelasin duluan. Mungkin kalau misalnya mau lihat lebih zoom in, nah seperti ini. Kesehatan toko, kemudian SIS-nya. Nah, kalau yang ini tuh memang kosong. Ini salah satu contoh SIS di salah satu toko itu yang pesanannya belum mencapai lebih dari atau sama dengan 30 pesanan di 3 bulan terakhir atau 90 hari terakhir gitu. Jadi kalau misalnya memang belum mencapai angka tersebut, ini masih kosong. Jadi tapi ini jangan berkecil hati ya teman-teman seller kalau yang masih kosong, malah jadikan ini sebuah motivasi untuk teman-teman seller bisa lebih meningkatkan penjualan di tokonya. Jadi bisa dapat dan bisa tahu nih SIS di tokonya itu gimana gitu sih. Boleh lanjut? Nah, ini tujuan SIS. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat sih dari dua sisi, bagi seller dan bagi buyer. Mungkin aku jelaskan sedikit untuk main goals-nya SIS sendiri. Main goals SIS sendiri sebenarnya kita mempermudah atau membantu teman-teman seller untuk lebih mengetahui atau mendalami bagian-bagian mana sih yang perlu dibenahi untuk meningkatkan performa tokonya. Seperti itu. Oke, seperti yang aku udah singgung sebelumnya tadi, kalau misalnya salah satu matriks atau indikatornya lebih dari benchmark atau standar yang telah ditetapkan oleh TikTok Shop, nah teman-teman bisa langsung atur strategi. Misalnya nih, aku bantu jelasin. Misalnya untuk tingkat keterlambatan di tokonya teman-teman itu lebih dari benchmarknya TikTok gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa atur strategi lebih ke produknya gitu, supaya tidak ada keterlambatan lagi. Jadi untuk actual stok atau stok di gudangnya teman-teman semua itu usahakan 2 kali lebih banyak dibanding dari stok produk yang ada di display toko. Seperti itu misalnya. Kemudian teman-teman juga wajib tahu untuk standar pengiriman di TikTok Shop itu maksimal berapa lama sih untuk sampai ke kurir. Jadi untuk status pengirimannya juga tidak ada keterlambatan lagi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian untuk bagi seller, ini tentunya kita ingin membangun lingkungan belanja yang lebih positif di TikTok Shop dan memberikan pengalaman berbelanja yang dapat dipercaya oleh konsumen gitu. Tiap orang aja pengen tuh menjadi orang yang dapat dipercaya atau authenticity gitu ya. Nah, toko juga tentunya pengen punya gitu juga. Jadi kalau misalnya ada case produk yang lagi tren deh sekarang itu apa ya? Coke-Cycle misalnya. Nah, ada toko A sama toko B, sama-sama jual Coke-Cycle, tapi di toko A itu sama-sama berusia 3 bulan ya. Tapi di toko A dia jual Coke-Cycle-nya mungkin dengan harga yang standar ya, di angka 700.000 kalau di pasaran. Tapi dia udah punya SIS dan ditransformasikan ke Starre tadi. Misalnya bintang di tokonya udah bintang 4 gitu. Nah, kemudian dibandingkan dengan toko B yang sama-sama kategori home living, itu dia mungkin harganya lebih murah karena beberapa hal. Dia harganya cuma 500.000 gitu. Tapi ada tapinya nih, dia belum ada SIS dan belum ada Starre di tokonya. Jadi kayak masih polosan gitu, cuma nama toko aja. Sedangkan di toko A tadi udah ada toko A dengan bintang 4 gitu. Nah, sebagai orang awam aja yang mau beli Coke-Cycle gitu, pasti mereka lebih, oh ya sama review di toko A tadi,
lebih banyak gitu. Sedangkan toko B mungkin cuma ada 1 atau 2 buyer yang udah nge-review. Sedangkan A tadi udah banyak, udah sampai 10, 15 buyer gitu. Nah, kalau orang awam mungkin kalau mau membandingkan dan mau membeli produknya pasti lebih prefer yang toko A tadi dong gitu. Jadi ini salah satu manfaat kalau tokonya teman-teman udah SES-nya udah muncul dan star rating di tokonya udah tinggi gitu ya. Oke. Nah, ini jawaban dari tujuan SES bagi buyer, tentunya mempermudah mereka mengambil keputusan yang matang dalam memilih produk yang berkualitas lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, kalau SES-nya udah muncul, tapi tiba-tiba menurun, tentu ini ada dampaknya teman-teman semua. Yang pertama, kepercayaan pembeli atau viewers tokonya kita itu menjadi lebih rendah sih. Tadi case-nya udah aku sebutkan ya, misalnya Coke Cycle tadi aja secara logik. Mungkin teman-teman seller bisa, oh iya benar juga ya gitu. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya apa ya? Di beberapa toko aja yang mungkin udah pernah terjadi, tapi ini lumayan penting karena kan teman-teman semua udah tahu juga ya kalau di TikTok Shop ada program afiliasi. Nah, kalau SES-nya udah muncul tapi tiba-tiba menurun, misal sampai angka 4, kurang dari 4. Nah, itu bisa aja terjadi program afiliasi di tokonya teman-teman seller itu dibatasi gitu. Dan yang mungkin teman-teman bisa catat juga, kalau SES-nya menurun, ini traffic di tokonya bisa agak terganggu sih, baik itu video pendek maupun live streaming. Jadi, aku sarankan untuk teman-teman seller semua yang SES-nya udah muncul di seller center atau aplikasinya, kemudian udah punya star rating yang tinggi, bisa 4 atau 5, nah itu mohon dijaga SES-nya, performa tokonya, dan bagi yang belum, jangan berkecil hati, semoga cepat dapat, tetap semangat untuk jualan di TikTok Shop-nya. Oke, mungkin dari aku ini dulu aja, akan dilanjutkan oleh rekanku Kak Andika. Thank you. Oke, thank you Melanie untuk materinya. Mungkin bisa langsung ke slide selanjutnya. Oke, baik. Nah, di sini aku akan melanjutkan materi dari Kak Melanie. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya nanti aku agak kecepatan atau gimana, boleh di komen aja ya. Oke. Nah, jadi di sini kita ada indikator FIS. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, FIS itu memiliki 3 jenis penilaian. Yang pertama ada kepuasan produk, kedua ada penyelesaian pesanan dan logistik, dan yang ketiga ada pelayanan pelanggan. Nah, masing-masing dari sini kita akan bedah lagi lebih lanjut ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa cek juga ada sumbernya di Universitas Penjual. Jadi biar teman-teman juga bisa belajar lagi nih tentang FIS. Mau lanjut ya? Boleh dilanjut? Oke, nah yang pertama aku akan jelasin dulu terkait rating atau kepuasan produk. Di mana ini dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada tingkat ulasan negatif atau biasa dikenal kata NRR dan tingkat pembelian dan pengembalian dana karena kualitas. Ya, bisa disingkatnya sebagai return atau refund ya. Nah, aku bahas dulu yang NRR dulu deh atau negative review. Aku yakin beberapa teman-teman di sini pernah mengalami kejadian produknya itu kena blokir atau dibekukan karena rating negatif. Betul ya? Nah, kenapa sih kok bisa kena gitu ya? Ternyata dari produk itu diberi nilai rating 1 atau 2 dari si pembeli. Ya, jadi nah, untuk ceknya ini teman-teman bisa cek di seller center, kemudian pilih menu produk dan pilih menu penilaian produk. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, oh ternyata nilainya ada nilai bintang 1 itu ada 1, 2 doang Kak, itu gimana? Nah, itu nanti akan dijelaskan di akhir penjelasan ya teman-teman. Jadi nanti aku akan jelasin cara-caranya seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus cek juga kalau negatif review itu targetnya adalah di bawah dari 15%. Jadi harus diperhatikan lagi ya teman-teman. Lanjut. Nah, aku sebutnya return refund aja kali ya, biar mudah diingat. Nah, untuk return refund ini, targetnya itu adalah di bawah 1%. Jadi, setiap teman-teman itu sudah ada ingin bayar, ternyata bayarnya itu tuh minta retur, minta refund, atau produk tidak lengkap, atau defektif, ataupun tidak berfungsi produknya. Nah, itu pasti bayarnya kan minta refund kan ya, atau retur. Nah, disitulah terjadinya nilai ini naik gitu.
Nah, jadi untuk tahu cek rating ini di mana, teman-teman bisa cek di seller center, kemudian pilih menu pesanan, dan juga pilih menu kelola pengembalian. Nah, untuk rating atau kepuasan produk ini, ada tips and trick yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Yang pertama, dari teman-teman harus memastikan bahwa produknya itu akurat dan konsisten dengan hasil produksi produk. Jadi intinya, produk yang kalian advertise atau yang kalian iklankan di etalase atau di toko kalian itu harus sesuai sama yang diterima oleh konsumen. Gitu. Kan nggak mau dong konsumen kayak kesel atau ngasih rating negatif karena produknya nggak sesuai ekspektasi gitu. Tetapi yang pasti dari kalian harus tetap informatif sama konsumennya. Gitu. Kedua, memastikan kembali isi paket sebelum dikirim. Ketiga, memenuhi pesanan satu persatu untuk mencegah kebingungan dan salah kirim barang. Dan yang keempat, pastikan pengemasan yang layak untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Nah, intinya ini akan berkaitan dengan poin-poin berikutnya nih. Mungkin bisa langsung ke next selanjutnya. Oke, yang kedua, kita ada pemenuhan pesanan logistik. Nah, aku yakin teman-teman di sini sering banget nih ngalamin isu sama logistik. Nah, ternyata di FIS itu ada 2 poin harus diperhatikan ya. Yang pertama, ada tingkat pembatalan pesanan. Atau cancellation lah ya, lebih gampangnya cancel, batal ya. Nah, di sini untuk di FIS sendiri kita patokannya harus di bawah 2,5% ya. Yang dimana pembatalan ini disebabkan baik itu dari seller, buyer, ataupun dari platform. Nah, contoh-contohnya nih, seperti stoknya habis nih. Nah, dari kalian minta bayarnya buat cancel. Atau salah harga jual. Ketiga, keterlambatan pengiriman dari seller. Keempat, keterlambatan pembayaran dari buyer ya. Itu adalah contoh-contoh terjadinya FFCR atau cancellation. Nah, di sini tips and triknya adalah dari teman-teman harus selalu update harga dan jumlah stok secara berkala. Kedua, mengatur list produk yang perlu dinonaktifkan karena stok produk mulai menipis. Ketiga, prioritaskan untuk stok produk terlaris. Nah, jadi buat teman-teman nih, biar makin benefit, kami dulu nih produk terlarisnya kalian itu apa. Jadi, stoknya itu kalian alokasikan buat produk yang terlaris kalian. Tuh. Keempat, memeriksa harga produk dengan atau tanpa kupon. Kelima, aktifkan mode libur untuk menghentikan pesanan baru. Jadi buat teman-teman yang nanti, kita mau mendekati Natal dan Tahun Baru. Jadi buat teman-teman yang nanti rencana mau libur, jangan lupa buat dimatikan ya, diaktifkan fitur mode liburnya. Jadi biar nggak ada yang beli gitu loh di saat kalian libur, kan sayang banget ya kalau sampai ngaruh. Dan yang kemudian ada jangan membuat list produk yang tidak ada ready stock. Nah ini harus dipahami ya. Jadi jangan sampai kalian kalian ada ngelis produk, tapi ternyata produknya nggak ada gitu. Jadinya kan nurunin kepercayaan pembeli juga. Takutnya nanti jadi kewalahan dari kalian. Oleh karena itu, stok manajemennya harus diperhatiin lagi. Oke, lanjut ya. Kemudian ada LDR, bukan long distance relationship ya teman-teman ya, tapi keterlambatan pengiriman. Ini singkatnya itu dari late dispatch rate ya. Jadi di sini itu adalah di mana targetnya ini hanya harus kurang dari 4%. Di mana pengiriman pesanan itu biasanya membutuhkan lebih dari 120 jam atau 5 hari kalender untuk berubah ke status pesanan dikirim setelah tanggal pembayaran. Jadi kalau misalkan ternyata nggak ada update nih selama 120 jam, itu nanti akan terhitung sebagai LDR. Gitu. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan nih untuk LDR ini? Yang pertama, pastikan semua pesanan dikemas dan diserahkan kepada logistik secara tepat waktu. Kedua, memiliki tenaga kerja yang cukup untuk pengemasan. Ketiga, nah ini ada 2 pilihan nih. Ada metode pick up. Jadi kalau misalnya kalian pakai metode pick up, pastikan semua pesanannya itu sudah setelah diserahkan ke logistik dalam waktu 48 jam setelah status update siap dikirim. Duh, maaf ya. Dan kemudian ada metode drop off. Pastikan semua pesanan pun juga telah diserahkan ke logistik terdekat dalam waktu 48 jam setelah status update siap dikirim. Nah, buat tiket jika memang pihak logistik itu tidak tepat waktu. Dan jangan update siap dikirim jika stok belum siap. Nah, nanti kalau misalnya ada teman-teman, Kak, kalau misalnya nanti kita mau banding gimana, Kak? Nah, itu nanti akan di akhir sesi ya, teman-teman. Jadi nanti ditunggu terus aja. Oke, boleh dilanjut lagi?
Nah, lanjut kita ada layanan pelanggan. Nah, layanan pelanggan itu ada 3. Nah, ini yang pertama ada tingkat keluhan atau komplain. Nah, jadi buat dari sisi pembeli itu bisa melakukan tingkat komplain. Kalau misalkan mungkin pesannya itu lama banget sampainya, atau mungkin dia rasa pesannya kok si sellernya nggak responsif atau gimana, itu si bayarnya bisa melakukan komplain ya. Jadi targetnya adalah di bawah 1% dengan maksudnya ini adalah jumlah tiket keluhan pembeli dari pesanan yang dibayar sejak 90 hari kalender dibagi dengan jumlah pesanan dibayar dalam waktu 15 sampai 105 hari terakhir. Nah, intinya ini adalah mereka tuh memulakan pembagian dari 2 poin tersebut. Jadi di sini teman-teman harus perhatikan nih berapa banyak jumlah tiket keluhan yang diklik oleh pembeli terhadap toko kalian selama 90 hari terakhir. Nah, tips and triknya ini gimana? Misalkan dari teman-teman harus update jumlah stok dan harga secara berkala untuk meminimalisir pembatalan dan keterlambatan pengiriman. Dan yang kedua, pastikan pesanan dikemas dan dikirim dengan baik serta tepat waktu. Oke, bisa dilanjut? Oke, nah lanjut ini ada 2 poin terakhir nih dari FIF dan aku yakin ini adalah salah satu hal yang mungkin kalian belum aware gitu ya, belum kalian sadari gitu ya. Jadi ternyata di FIF juga melihat dari chat respons ternyata. Dan chat respons ini dibagi 2. Yang pertama itu adalah singkat respon dalam waktu 24 jam. Yang dimana ini adalah chat yang direspon dalam waktu 24 jam. Dan ini juga termasuk auto reply yang menjawab pertanyaan customer. Jadi kalau misalnya teman-teman mengaktifkan fitur auto reply, dan ternyata pertanyaan itu sudah terjawab nih dari si auto reply, itu akan terhitung ke dalam tingkat respon dalam waktu 24 jam. Kalau belum, tidak terhitung ya teman-teman. Nah, chat dari buyer saat libur itu tidak dihitung. Jadi makanya kalau teman-teman memang mau mengadakan libur, itu better dimatikan tokonya. Maksudnya bukan dimatikan, diaktifkan mode liburnya ya. Jadi biar tidak ada pesanan masuk saat kalian menikmati liburan gitu. Oke, untuk targetnya ini adalah harus lebih dari 85% ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi kalau kalian saat ini kan belum ada ya mendeteksi berapa persen rate ya dari respon. Jadi pastikan ya teman-teman harus aware nih dengan respon chatnya kalian. Tuh. Kedua, kita ada waktu respon pertama. Nah, ini hampir mirip nih sama yang poin pertama tadi. Bedanya ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membalas chat pembeli selama 30 hari terakhir. Jadi misalkan nih ada pembeli yang ngechat kalian. Nah, dalam waktu 30 menit itu harus kalian balas. Gitu. Ini untuk yang waktu respon pertama ya teman-teman. Dan perhitungan ini selama dalam waktu 30 hari terakhir. Gitu. Dan ini tidak termasuk auto reply yang menjawab customer. Ya, itu di luar dari itu. Nah, untuk tips and triknya apa nih? Agar bisa layanan pelanggannya itu meningkat untuk 2 poin ini. Yang pertama, pastikan memiliki agent yang cukup untuk membalas banyaknya chat customer. Gitu. Intinya kalau bisa ada satu admin lah yang pegang tokonya kalian gitu. Biar kenapa? Biar nanti kalau bisa ada pembelian nanya, kalian bisa direspon sama si admin bersangkutan. Kedua, aktifkan balas chat otomatis dengan pengaturan FAQ untuk kinerja chat yang efisien. Ketiga, aktifkan notifikasi chat pada pengaturan serta login akun setidaknya 24 jam untuk merespon antrian. Dan yang terakhir, atur jadwal waktu operasional chat toko. Seperti itu teman-teman. Bisa dilanjut? Oke, nah selanjutnya tadi kan sempat disinggung dikit ya terkait FIF dan pelanggaran. Ternyata FIF dan pelanggaran ini sedikit berbeda, tapi mereka tetap mempengaruhi performa toko kalian. Nah, perbedaan ini yang pertama dari segi definisi. FIF itu tadi kan sudah dijelasin sama Kamela nih ya, kalau FIF itu adalah skor kinerja penjual di TikTok Shop. Nah, sedangkan kalau pelanggaran itu adalah poin penalti yang diberikan oleh platform pada saat penjual melanggar kebijakan TikTok Shop. Lanjut, yang kedua, pengukurannya. Nah, untuk FIF itu dari 0 sampai 10. Di mana 0 itu adalah yang paling buruk dan yang 10 itu ada yang paling bagus. Nah, sedangkan pelanggaran itu ada 0 sampai 48 ya. Dengan 0 itu udah paling bagus dan 48 itu yang paling buruk. Jadi kebalikan ya. Nah, dampaknya apa sih dari FIF ini? Ternyata dengan tingginya nilai FIF itu tentunya juga mempengaruhi performa toko penjual. Jadi lebih baik.
Sebaliknya, pelanggaran semakin tinggi poinnya, maka semakin buruk performa toko penjual. Nah, kalau misalnya sampai 48, itu akan kena di acting spread. Ya, jadi jangan sampai nih teman-teman udah capek-capek jual, ternyata kena 48 gitu. Nah, bisa diajukan banding nggak? Nah, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ternyata di FIS sendiri itu bisa kita ajukan banding. Nah, tapi sebelumnya aku mungkin mau intermezzo dikit nih. Dari teman-teman pasti ada yang pernah ngalamin. Kak, produk saya kok kena blokir, padahal saya nggak tahu apa-apa, padahal saya rasa produknya itu paling bagus, atau gimana gitu. Pasti apa itu pernah ada yang kena blokir gara-gara negatif review rate, karena keterlambatan, dan lain-lain. Tapi, kalau misalkan itu cuman baru sekedar peringatan, itu belum bisa ya itu belum bisa dibanding. Nah itu cuman kayak semacam peringatan kalau misalnya kalian harus perbaiki lagi performa tokonya. Tetapi kalau ternyata sampai kena blokir itu berarti sudah melebihi dari poin FIS dari target-target yang sudah aku sampaikan pada materi sebelumnya. Gitu. Nah pada banding ini apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, selalu evaluasi performa tokonya teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak, oh ternyata aku sering nih melakukan keterlambatan. Oh ternyata aku sering nih melakukan produk aku tuh gak sesuai sama ekspektasi konsumen. Nah itulah mengapa kalian harus tingkatin lagi nih performa kalian. Gimana caranya biar kalian bisa memberikan kepercayaan buat pembeli. Terus evaluasi dan evaluasi seperti itu. Nah tadi juga boleh banget lihat-lihat lihat rating produk kalian di menu pesanan, di menu produk, di menu rating produk, ya di menu pesanan itu kalian bisa lihat juga mana yang sering terlambat, mana yang enggak gitu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata, Kak, aku udah aman kok, Kak, tapi ini salah apa gitu. Nah, ini kalian harus melakukan introspeksi nih. Kalian bisa melakukan chat dengan logistik atau buyer. Ya, kalau misalnya dengan logistik, ya berarti kalian harus cek nih, ini kenapa sering terlambat atau ini kapan pengirimannya gitu. Gak apa-apa, dilampirkan aja screenshotnya, kalian lampirkan, nanti itu bisa dilampirkan sebagai bukti untuk mengajukan banding ya. Jadi screenshotnya kalian chat dengan logistik, atau mungkin kalau misalkan bayarnya ngasih negatif review, itu boleh kalian tanyakan di chat TikTok ya. Jadi biar bayarnya pun juga aware gitu loh. Seperti itu. Boleh dilampirkan aja, kalau misalkan memang bayarnya gak ada balasan, dilampirkan aja teman-teman. Seperti itu. Karena kan kembali lagi, kita kan di sini kita kan juga nggak tahu nih apakah salahnya itu memang dari seller atau memang dari buyer atau dari logistik gitu, atau ada kesalahan yang di luar dari itu. Tanya itu juga tadi kan aku sempat singgung nih kalau misalnya kalian bisa ngelihat rating produk, kemudian juga ngelihat retur pesanan mana aja kena retur, itu bisa kalian screenshot ya teman-teman yang di seller center. Contohnya kayak rating produk, berarti kalian bisa collect nih. Misalkan nyata karena bintang 1, tapi itu bintang 1 nggak banyak nih, cuma 2 atau 3 gitu. Sisanya dikasih semua. Bisa kalian lampirkan aja teman-teman. Berarti intinya produk kalian itu kan banyak kasih rating 5 kan, itu bisa di screenshot terus dijadikan lampiran buat ajukan banding kalian. Sama mungkin kalau misalnya ternyata kalian juga klop nih sama logistiknya atau kan sudah hafal dengan ritmenya kalian bisa lampirkan aja nih, kita selalu ngirim setiap jam 12. Mungkin bisa diinfokan kalau misalnya nanti ada kurir yang jemput atau mungkin memang di jam segitu kalian memang pick up atau kalian drop off dan lain-lain gitu sebagai bukti. Nah, perlu diingat batas waktu banding ini selama 30 hari. Jadi lewat 30 hari itu kalian tidak bisa nih. Jadi harus tunggu mau nggak mau gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kalau misalnya ada teman-teman sudah memiliki AM dan pernah mengalami hal serupa, itu bisa coba tanyakan ke AM untuk bisa dibantuan. Dan nanti kalau memang ternyata itu bukan sadar kalian, mungkin nanti dari AM-nya akan bantu untuk di forward ke tim bersangkutan. Seperti itu. Oke, kelihatannya agak ini ya ruwet ya, tapi yang pasti yang adalah dengan kalian punya bukti kuat itu akan memperkuat kalian agar bisa bandingnya diterima. Lanjut. Oke, kesimpulan hari ini apa aja? Mungkin boleh diklik lagi. Nah, yang pertama, jadi FIS itu adalah skor peringkat kinerja operasional penjual secara keseluruhan dan bertujuan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan dan dihitung berdasarkan kinerja toko rata-rata penjual selama 90 hari kalender terakhir. Tadi udah jelas sama Kamelani juga ya, intinya adalah skor peringkat kinerja operasional penjual secara keseluruhan dalam 90 hari terakhir. Oke, lanjut.
Nah, jadi ini FIS itu ada 3 faktor yang dapat diraih dengan mengelola tingkat kepuasan produk, pemenuhan logistik, dan pelayanan pelanggan. Lanjut. Nah, FIS ini untuk ditingkatkan performanya dan pelanggaran merupakan poin yang diatasi dengan pengajuan banding. Ya, jadi sama-sama bisa diajukan banding ya, baik dari FIS ataupun pelanggaran. Terakhir, oke lanjut. Oke, FIS berpengaruh terhadap performa toko hingga program afiliasi. Nah, mungkin tadi sempat disinggung Kamelani juga ya. Jadi, kalau misalnya afiliasi itu di bawah 4, dia akan kalian kakak-kakak tidak bisa menggunakan afiliasi. Nah, tapi kalau misalnya naik lagi ke 4 sampai 5,99, itu kalian bisa memakai plan yang sudah kalian buat, tapi belum bisa buat yang baru. Dan kalau misalnya sudah mencapai 6 ke atas, kalian bisa buat plan baru, tetapi plan yang lama itu akan dihapus. Oke, paling itu aja ya materi untuk FIS kali ini. Nah, mungkin kita ke slide selanjutnya. Oke, itu terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi dari aku sama Kamelani. Nah, aku harap semoga bisa membantu teman-teman. Nah, kita mungkin aku serahkan ke Kak Safira. Silakan, Kak Safira. Wah, terima kasih Kak Andika dan Kak Melani, luar biasa banget nih. Aku nge-highlight banget tadi FIS itu nggak cuma melindungi sellernya aja, tapi melindungi buyernya juga. Terus untuk SIS ini semakin tinggi semakin baik ya Kak ya, tapi kalau poin pelanggaran semakin rendah semakin baik. Nah tadi ada tips juga tuh teman-teman untuk ajukan banding, jangan lupa selalu dokumentasiin dari screenshot sama kurir dan juga buyer. Nah, sekarang kita lanjut nih ke sesi tanya jawab. Udah siap belum nih untuk Kak Andika dan Kak Melani sore hari ini? Oke, insya Allah siap, Kak. Udah dong. Oke. Iya, Nah, insya Allah teman-teman siap. nih yang udah mau bertanya, boleh langsung aja bertanya seputar SIS ya, teman-teman seller, shop experience score. Oke, aku bacain dulu pertanyaan pertama dari Kak Aditya Sukma. Ini kayaknya udah dari awal-awal sebelum materi nih. Nitip pertanyaan Kak, SIS bisa mempengaruhi traffic penonton live nggak ya? Mungkin bisa dibantu untuk Kak Melani, silahkan. Oke, thank you Kak Aditya untuk pertanyaannya. Jawabannya apakah SES mempengaruhi traffic penonton live? Tentu bisa, karena jika ada penurunan SES atau rendahnya SES di tokonya teman-teman penjual, itu bisa mempengaruhi traffic daripada short video atau video pendek dan juga live streamingnya gitu. Karena kan yang kita ketahui SES sendiri terdiri dari beberapa matriks di belakangnya. Bisa jadi karena matriks itu turun, jadi mengganggu dari traffic tokonya gitu. Thank you. Sorry, Kak Safira masih mute. Iya, aku udah ngomong ternyata masih di mute nih. Terima kasih untuk Kak Melani jawabannya. Semoga terjawab untuk Kak Aditya. Next-nya kita ada Kak Dian. Cara banding SIS itu gimana ya Kak? Mungkin boleh dibantu dengan Kak Andika, silahkan. Oke, Kak Dian, halo. Sebelumnya tadi aku udah jelasin ya cara membandingkan RIS, tapi nggak apa-apa buat Kak Dian dan teman-teman yang masih bingung, aku jelasin lagi. Jadi, cara pembandingnya itu akan tersedia kalau produknya itu sudah ditangguhkan atau dibekukan oleh TikTok ya. Nah, dari itu, dari teman-teman semua harus mengumpulkan dulu nih bukti-buktinya. Kalau misalkan produknya itu nggak bersalah gitu. Jadi memang itu bukan dari kalian. Misalkan kalau misalnya produknya kena negatif review, ya berarti kalian siapkan apa nih? Siapkan screenshot rating produk kalian gitu. Jadi kalau misalnya relatif bintang 5, banyakkan bintang 5, itu dilampirkan aja. Terus kemudian juga Pak sadari kalau itu memang kalian yang salah gitu. Kenapa? Ya kita kan harus evaluasi diri ya sebagai seller. Tapi kalau misalkan nggak terima, intinya kalian harus yakin nih kalau kalian akan terus evaluasi diri kalian, evaluasi toko kalian agar bisa perform lebih baik lagi ke depannya gitu. Tapi yang pasti agar bisa diterima, siapkan aja bukti pendukungnya. Gitu kalian. Oke, itu kata Vira. Oke, terima kasih Kak Andika. Semoga terjawab untuk pertanyaannya ya, Kak Dian. Next, kita ada dari Kak Bocipung ID. Halo Kak, mohon bantuannya. Produk saya di keranjang kuning hilang tiba-tiba, sedangkan skor SIS 7,8.
saya skor SIS 7,8, saya cukup baik. Gitu. Mungkin boleh nih tanggapannya untuk Kak Melani, silahkan. Oke, thank you Kak Saf. Untuk Kak Boy Cipung ID ya. Oke. Halo Kak, bantuannya. Keranjang kuning hilang tiba-tiba sedangkan skornya baik ya 7,8. Oke, untuk alasannya mungkin ini bisa jadi dua, Kak. Yang pertama, Kakak bisa cek dulu terkait produknya itu sudah aman atau ada indikasi pelanggaran gitu. Karena kalau ada indikasi atau notif pelanggaran, Kakak sebaiknya ajukan banding dulu supaya produk tersebut aman. Karena bisa jadi produk tersebut masih dalam pemeriksaan tim QC kita gitu. Kemudian yang kedua, bisa jadi ini kakak menggunakan musik yang tidak komersial di TikTok Shop. Nah, kalau misalnya kita selaku seller atau penjual menggunakan musik non komersial, itu akan berpengaruh terhadap tiga kondisi. Yang pertama, musik di video pendek tersebut akan dihapus secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, produk di keranjang kuningnya bisa dihapus tiba-tiba atau musik dan produknya dihapus secara bersamaan gitu. Jadi pastikan dulu sebelum membuat video pendek atau sebelum posting videonya itu produknya sudah aman dari notifikasi pelanggaran dan juga menggunakan musik yang komersial di TikTok Shop. Di TikTok. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Melani. Semoga terjawab untuk pertanyaannya Kak Bocipung ID. Oke, next kita ada dari Kak Carita Kidswear. Halo Kak, kalau dapat bintang 1 karena kesalahan pembeli, solusinya gimana ya Kak? Boleh nih dibantu untuk Kak Andika. Oke, halo Kak Carita Kidswear. Kalau misalkan dapat bintang 1 karena kesalahan pembelinya gimana? Bisa dilampirkan lagi Kak, screenshotnya Kakak dengan bayar. Kalau misalkan memang bayarnya itu nggak responsif atau nggak kooperatif dan emang dia yang salah, minta dibandingkan dulu aja Kak, gitu. Tetapi tetap Kakak juga, tapi juga boleh dilampirkan juga kalau misalnya ada rating 5 di produknya, gitu. Perlu diingat ya Kak, kalau misalkan Kakak bisa banding jika memang itu produk kena blokir. Tetapi kalau misalkan Kakak mau dibanding biasa, itu bisa mengajukan tiket di Help Center, seperti itu. Atau kalau misalkan Kakak punya AM, mungkin bisa dibantu cek ya Kak sama AM-nya. Baik Kak, itu sih dari aku Kak Tafira. Semoga menjawab ya Kak Carita. Thank you. Thank you Kak Andika, semoga terjawab. Untuk Kak Carita, next kita ada dari Kak Aditya lagi. Aku pernah SIS drop ke 3,1 dan buat traffic jadi drop dan penjualan drop. 2 minggu up SIS ke 9,4. Tapi trafficnya juga sekarang masih seret, nggak kayak sebelum ngedrop. Terutama di penonton live. Solusinya boleh nggak ya Kak? Silahkan untuk Kak Melani. Oke, thank you Kak Saf. Untuk Kak Aditya nih ya, ini pertanyaan bagus banget karena hampir semua seller ini mengeluhkan hal yang serupa dan mempertanyakan hal yang serupa gitu. Jadi kalau misalnya SES-nya bagus, terus dia turun karena beberapa hal, kemudian SES-nya kembali bagus lagi dengan segala upaya yang dilakukan oleh kakak-kakak seller semua. Nah, tapi trafficnya masih buruk nih. Jadi mungkin aku bantu jelaskan juga ya mewakili semua tim TikTok Shop. Untuk pemulihan traffic ini nggak bisa secara drastis Kak, gitu. Jadi diperlukan waktu dan upaya lebih untuk supaya trafficnya kembali normal gitu. Nggak bisa tuh dalam 1 hari atau seminggu trafficnya langsung baik lagi seperti di awal mungkin pas SEO-nya bagus gitu ya. Jadi saran aku ini teman-teman seller semua tetap dimaksimalkan untuk fitur-fitur TikTok Shop-nya, baik itu short video atau video pendek, kemudian live stream-nya, dan ditambah dengan fitur-fitur tambahan lain. Seperti kan kita punya juga fitur promosi atau promote video ya. Nah itu pakai koin-koin gitu. Kemudian pakai juga ads gitu. Perlahan tapi pasti itu trafficnya bisa pulih sih. Kira-kira seperti itu dan semoga menjawab ya Kak. Gitu. Thank you. Oke, thank you Kak Melani. Semoga terjawab. Untuk Kak Aditya pertanyaannya. Nah, teman-teman gak kerasa ternyata udah mau jam 5 aja nih. Mungkin aku akan pilihin 3 pertanyaan terakhir ya teman-teman seller ya. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan nih dari Bella Shop. Kak, baiknya nilai SIS itu di berapa ya Kak? Boleh nih dibantu untuk Kak Melani, silahkan.
Oke, untuk baiknya mungkin aku boleh spell sedikit ya. Jadi kalau mau amannya, SIS di tokonya teman-teman seller semua itu di angka 6 sampai dengan 10 gitu. Jadi kalau mendekati 10, wah udah bagus banget, tetap ditingkatkan, tetap dijaga skornya. Kemudian itu juga karena kalau SIS-nya bagus, eh, produk-produk best sellingnya di tokonya teman-teman seller semua itu bisa mendapat kesempatan juga untuk dipilih langsung oleh tim campaign kita untuk ikut campaign atau dapat voucher-voucher lainnya gitu, dan pastinya traffic produknya juga bisa lebih baik. Seperti itu sih. Thank you. Oke, thank you Kak Melani. Semoga terjawab Kak Bella Shop. Next-nya nih kita ada dari Kak Valencia Janet. Apakah FIS menjelaskan minat audiens kita? Misalnya kategori di FIS beauty, maka audiens kita mayoritas minatnya beauty, sehingga jika kita bikin akun TikTok pemasaran, jualan baju akan tidak laku untuk bajunya. Mungkin boleh dibantu nih untuk Kak Andika, tapi bukan Kak Andika Kangen Band ya, beda ya. Ini Kak Andika TikTok Shop. Boleh Kak Andika, silahkan. Oke, oke Kak. Suaraku kedengeran nggak ya? Suaraku kedengeran? Yes, clear Kak Oke, dari aku. oke siap. Aku bantu jelasin ya. Jadi untuk Kak Valencia, sebelumnya halo Kak Valencia. Jadi ini tuh beda banget ya Kak, bukan. Jadi kalau untuk FIS itu lebih ke performance toko Kak. Jadi kalau misalnya nih Kakak lagi buka toko nih, nah itu ada rating dari 1 sampai 5. Dari sisi bayar itu adalah FIS Kak. Jadi sebagai seller itu kakak harus melihat nih nilai FYP itu sebagai patokan kakak agar bisa perform bagus di TikTok gitu. Seperti itu Kak. Nah kalau yang kakak maksud ini menjelaskan minat audiens, mungkin ini jatuhnya iklan kali ya. Kalau aku tangkapnya ini jatuhnya iklan. Jadi tapi kalau misalnya audiens mayoritas minatnya beauty sehingga kita bikin ini itu, aku kurang tahu ya Kak harus itu apa. Tapi yang pasti itu bukan FIS Kak. Untuk FIS itu jatuhnya lebih ke performance toko nih agar kakak bisa agar kakak tuh bisa mendapatkan kepercayaan dari pembeli dan tentu juga lebih optimal lagi berjualan di TikTok Shop. Seperti itu Kak Valencia, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih untuk Kak Andika. Mungkin aku akan jawabin satu pertanyaan terakhir ya. Apa mau ada bonus satu lagi nih buat pertanyaan atau yang nanyain? Oke, next ya Kak, kita ada pertanyaan dari Kak Bocipung ID lagi nih. Sudah aman Kak, karena dari awal sudah bisa berjualan selama 2 minggu. Yang hilang itu bukan di keranjang kuningnya saja, tapi di tokonya juga hilang Kak. Mungkin boleh dibantu untuk Kak Melani atau Kak Andika. Kalau aku boleh tahu nih Kak Bocipung jualan apa nih Kak? Karena ini kan butuh investigasi lebih lanjut ya Kak ya. Oke, mungkin dari aku dulu ya, mungkin nanti bisa dibantu sama Kak Melani. Silakan. Ini perlu dicek lagi sih Kak, kalau misalkan memang produknya itu nggak bisa di keranjang kuning, perlu dilihat lagi itu statusnya apa Kak. Apakah statusnya itu kena produknya itu tidak didukung, kena cookie sale atau semacamnya. Nah itu harus dilihat lagi produknya apa dulu. Kalau misalkan produknya memang memenuhi ketentuan dari TikTok Shop, itu mungkin kakak bisa ajukan banding gitu. Kakak bisa ajukan banding kemungkinan takutnya salah dari sistem atau ternyata dari kakak tuh ada secara tidak sengaja memasukkan pelanggaran yang mungkin kakak tidak tahu gitu. Jadi perlu dicek lagi ya kayak panduan dari cara mendaftarkan produk di TikTok Shop seperti itu. Kalau kata tuh ada di universitas penjual gitu. Tapi kalau misalkan ternyata tuh aman-aman aja, bisa ajukan tiket di Hub Center. Seperti itu. Mungkin dari Kamela nih silakan ada yang mau ditambahkan atau di edit atau diberikan feedback. Iya, thank you Kak Andika. Sebenarnya udah full ya, udah lengkap ya jawaban dari Kak Andika. Paling ya benar itu produknya dicek lagi, bisa jadi untuk produknya itu merupakan produk yang masih dibatasi atau dilarang dijual di TikTok Shop gitu. Makanya sistem kita take down atau bandingnya kakak ditolak gitu ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Kak Andika dan Kak Melani. Ini ternyata sudah sampai penghujung acara nih. Udah mau jam 5 aja. Mungkin boleh dong kata-kata mutiara atau
quotes, kata-kata penyemangat dari Kak Melani atau Kak Andika nih buat teman-teman seller pada sore hari ini. Mungkin boleh untuk Kak Andika dulu nih, quotes apa nih untuk teman-teman seller sore ini? Oke, aku pribadi aku tidak menyiapkan quote, tapi aku mungkin ingin info aja buat seller-seller karena sekarang kan aku yakin seller di sini berjualan agar bisa meraih keuntungan ya. Tapi selain itu, seller juga harus pahami juga nih ketentuan sama panduan-panduan dari TikTok Shop gitu. Jadi kalau misalkan kalian dulu terus pelajari lagi aja gitu. Terus evaluasi diri, jangan sampai karena satu kesalahan itu kan jadi ciut. Karena tentunya kita kan di sini juga pengen belajar juga kan agar bisa lebih berkembang lagi. Jadi tetap semangat ya buat para seller dan selamat berjualan. Itu sikat Zafira. Thank you. Oke, thank you Kak Andika. Boleh dong dari cewek kue sore hari ini nih, Kak Melani silahkan. Iya, thank you Kak Saf. Oke, buat teman-teman seller semua, sebelumnya terima kasih udah menyaksikan Bakat sore hari ini. Aku mohon maaf kalau ada salah perbuatan atau kata-kata dari kita, tapi semoga yang baik-baiknya atau yang positifnya bisa teman-teman seller ambil. Nah, untuk sedikit yang bisa aku sampaikan, balik lagi karena kita present SES ya terkait sore hari ini. Paling untuk teman-teman seller yang SES-nya udah muncul di Seller Center dan udah punya rating star yang sangat bagus, itu mohon dijaga. Kemudian yang belum muncul SES-nya atau kurang dari 7, itu tetap ditingkatkan, jangan berkecil hati, tetap semangat jualannya, tetap ikut kampanye yang ada di Seller Center. Kemudian kita juga punya seller mission ya di Seller Center. Jadi teman-teman seller semua bisa ikut misi tertentu, nanti dapat hadiah tertentu, reward-nya dari TikTok Shop. Seperti itu. Thank you. Oke, thank you Kak Melani. Aku ada mau ngutip quotes nih tadi dari Kak Melani nih. Jagalah SIS-mu seperti kamu menjaga jodohmu. Jangan sampai turun, jangan sampai lepas. Oke teman-teman seller, terima kasih banyak aku ucapkan untuk Kak Melani dan Kak Andika pada sore hari ini, serta teman-teman seller yang sudah hadir di acara Bakat sore hari ini. Nah, aku juga mau info ini, kalau rutin ikut Bakat dan isi feedback form bisa dapat hadiah loh. Siapa yang cita-citanya dapat merchandise official dari tim TikTok Food? Siapa? Hayo. Jadi jangan lupa untuk langsung isi feedback formnya ya, dan bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa. Jangan lupa juga untuk jalanin misinya di Seller Center ya Kak Mel ya, atau misi-misinya karena akan dapat reward selanjutnya. Nah, Vira mau nge-info ini beberapa acara dari tim TikTok Food. Boleh dong untuk diinfoin. Kak Adi silahkan di-present. Aduh, ada Kak Aditya, tim mau banget apa nih? Kak Dina juga cakep. Bukan, belum pantun. Itu kata-kata mutiara. Pantunnya disiapin buat minggu depan ya. Kita adu pantun. Nah, teman-teman nih, aku mau nge-infoin kalau tim TikTok Food sudah hadir di LARK nih. Bisa langsung disimak aja videonya. Silakan. Ini kenapa sih gue nggak bisa masuk terus ke grup LARK TikTok Food? Lah, udah bikin akunnya belum? Emang harus? Ya harus lah. Gimana caranya? Gini nih caranya nih. Setelah kamu download aplikasi Lark, buka aplikasinya dan klik login. Selanjutnya, daftarkan email atau nomor handphonemu dan klik next. Kamu akan mendapatkan kode verifikasi, klik tombol biru di paling bawah dan pilih individual. Masukkan namamu, kata kuncimu untuk membuka akun. Lalu, klik tanda plus di bagian kanan atas dan scan QR code. Supaya diterima oleh tim TikTok Food, jangan lupa masukkan kode tokomu ya. Oke, videonya sudah nih, boleh di next nih Kak. Kita ada apa aja sih untuk minggu ini? Oke. Oke, mungkin Vira mau infoin lagi nih teman-teman, kalau acara Bakat akan ada di setiap hari Senin, tapi kita akan ganti jadwal nih. Biasanya
jam 4 sampai jam 6 sore, sekarang dimulai jam 11 sampai jam 1 siang di live stream Facebook Group TikTok Food. Jadi ditemenin makan siangnya nih bareng beliau. Nah, next-nya kita ada, sudah bisa kembali lagi ya. Belum bisa juga ternyata nih. Nah, tadi untuk beliau udah, selanjutnya kita ada bakat atau belajar kilat nih yang akan ada setiap Selasa dan Kamis sama kayak hari ini dan eksklusif di Facebook Group TikTok Food aja. Dan untuk hari Rabu nih, khusus minggu ketiga, kita akan ada ngobras atau ngobrol santai antar seller TikTok. Nah, di situ nanti teman-teman akan ketemu sama seller sukses dan dikasih tahu tips and tricks-nya nih. Jadi, dipantengin aja di Patroli atau di Facebook Group TikTok Food, termasuk juga terutama di LARK grupnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan acara-acara menarik dari tim TikTok Food. Nah, tadi ini aku udah, next-nya Kak, kita udah ke beliau, next-nya kita juga ada ngukus. Sama nih hari Rabu, kayak hari ngobras, tapi untuk ngebahas 6 hal penting dalam live streaming. Ini kalau minggu depan kita akan bahas tentang short video ya teman-teman. Mungkin bisa di next aja Kak, silahkan. Nah, ini dia nih, tips viewers anti kabur ala Dung Dung Kids ya. Nggak cuma jodoh aja yang nggak mau kabur, viewers juga nggak boleh kabur ya teman-teman ya. Biar live streamnya dipantengin terus. Jadi boleh banget langsung daftar aja nih di Ngobras. Caranya gampang banget, bisa di screenshot nanti tinggal di scan QR-nya aja. Yang viewersnya mau nggak kabur nih, tetap pantengin Ngobras yang akan ada stikernya Kak Arfan dari owner Dung Dung Kids. Next-nya Kak. Pedas kemarin kita juga ada, nanti kita akan ketemu lagi dengan pedas atau perbincangan cerdas di minggu kedua dan minggu keempat ya teman-teman. Kemarin luar biasa banget loh, ngebahas tentang interaksi dengan pelanggan. Jadi yang aku ingat ngebahas tentang ada fitur obrolan, dekorasi toko, banyak banget. Langsung lagi dari ahlinya atau internal dari tim TikTok Shop. Next-nya Kak. Nah, ini ada bakat nih yang tadi aku udah infoin kalau akan ada di setiap hari Selasa dan Kamis eksklusif di Facebook Group TikTok Food aja. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, teman-teman. Vira juga mau infoin, nggak hanya ada event bakat, beliau, pedas, dan ngobras, kita juga ada kita juga ada YouTube-nya nih, TikTok Shop Indonesia. Kalau lagi bengong, bingung mau ngapain, langsung aja nonton TikTok Shop Indonesia di YouTube dan jangan lupa di subscribe dan di like. Kita juga ada webinar dari tim Seller Education, yaitu akan ada jadwal di setiap hari Senin sampai hari Jumat. Teman-teman tinggal pilih aja lagi mau belajar apa sih pada hari itu. Tinggal di scan aja barcode di bawah atau di intip aja nih jadwal hariannya di linktree/education/TikTok Shop. linktree/edukasi TikTok Shop. Next-nya Kak, nah ini untuk jadwal patroli, jangan takut untuk ketinggalan jadwal-jadwal lainnya karena kita akan ada di setiap hari Minggu ya uploadnya. Jadi teman-teman udah tahu tuh hari Senin sampai Jumat bakal belajar apa sih atau akan ada event apa. Next-nya ternyata sudah habis ya teman-teman. Akhir kata, Vira mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja menyakiti teman-teman seller. Terima kasih banyak untuk sore hari ini teman-teman seller, Kak Andika dan juga Kak Melani. Selamat sore dan happy selling!